Oke. Bang Fendi, gini Bang Fendi. Abang Fendi permasalahannya ada pada diri sendiri ya Bang. Karena Abang Fendi itu orang Aceh yang lebih menyakitkan masuk itu pakai topi Aceh itu aja Bang. Kalau Abang Fendi nggak masuk itu pakai itu nggak masalah. Yang lebih menyakitkan orang Aceh masuk itu pakai topi Aceh. Ngawur kau ngawur. Lihat ya, ini sebenarnya memalukan Aceh sebenarnya ya. Iya ya. Ketika ada orang yang caci maki di atas, tapi Iya. orang Aceh senang, lanjut, Hmm. caci maki terus. Ini sebenarnya memalukan. Kenapa? Karena Aceh serambi Mekah. Kalian Ya. harus menjaga itu. Jaga Makanya akhlak, Abang. jaga adab, jaga tutur kata, jaga taipingan. Ya. Karena Abang Ini, kan orang ini kalian Aceh. Azhar ya, Azhar kalian ini ya. Setiap melihat live saya, kalian kepanasan loh. Setiap melihat live saya Bukan saya, lihat. Bang Fendi, bukan saya aja yang panas. Banyak orang-orang Aceh yang panas. Tapi Iya, aku kan, apa masalahnya? Ini ya, saya tidak pakai peci ini ya, saya tidak pakai peci ya. ya, ya. Sorry, saya live, saya tidak pakai peci karena saya lagi olahraga. Marah orang Aceh kepada saya. Apa masalahnya? Coba, ini kita jangan bicara peci. Nah, Ini kita jangan bicara peci ya. permasalahannya gini Bang. Permasalahannya kita ini kan dulu kan satu nenek moyang itu aja. Bang. Loh, saya sudah menemukan kebenaran. Masa setelah saya menemukan kebenaran, saya setelah menemukan mutiara, saya masih tetap berada di dalam kubangan, saya tetap masih berada di dalam kegelapan? Kan tidak mungkin. Ketika saya menemukan kebenaran, saya tidak mungkin tidak mencapai kebenaran itu. Pasti saya masuk. Ini loh bang. Kebenaran Kenapa pikiran abang begitu sempit bang? Iya, yang betul. ada di leher Bang Fendi. Kan nggak dilarang. Betul, betul. Terus Ya. apa yang dilarang? Yang dilarang sekarang yang sangat marah orang Aceh gini Bang. Yang Abang Fendi ini yang pakai topi Aceh ini. Karena itu marwah hal tentang orang Aceh. Karena itu lambang keris itu. Lambang Aceh. Karena lambang Aceh dan keris itu kan dulu kan orang-orang alim yang pakai. Ataupun sejarah-sejarah kita lihat itu keris itu kan keris orang alim ataupun orang alim zaman dulu kan berperang dengan keris itu beriktikaf ataupun berbaca-baca doa dengan lafal-lafal bismillah gitulah Bang. Iya, apakah keris itu melambangkan Islam? Iya, tentulah Bang. Makanya Dari itulah mana bisa keris melambangkan Islam? Kenapa orang Batak sebentar, kalau itu melambangkan Islam, kenapa orang Batak yang Islam tidak menggunakan keris itu? itu kan lain karena itu kan perbedaan karena sukunya itu Bang. Iya, artinya bukan lambang keagamaan, betul? Kalau Abang Fendi ini kan dulu kan suku kita sendiri dia. Iya, makanya saya bilang gini bang, abang, begini bang. Ketika kami orang Batak, ketika dia berpindah agama, bukan berarti dia tidak berhak untuk menggunakan aksesoris yang berkaitan dengan suku kami sebagai orang Batak. Paham? Ketika dia menggunakan ulos sebagai lambang orang Batak, walaupun dia Islam, itu tidak pernah kami larang. Bahkan ketika mereka menggunakan adat secara orang Batak, ya, walaupun dia Islam, kami tidak pernah melarangnya. Oke, nah karena itu berbicara tentang kesukuan, bukan tentang agama. Oke, sekarang saya kasih contoh. Ya, sebentar bang, pelan-pelan aja kita, biar kita abang paham nih, ya. Ya, ketika orang-orang Kristen di Arab ataupun di Mesir, itu mereka menggunakan peci, mereka menggunakan jubah, ya, dan mereka berbahasa layaknya orang Arab Islam, mengatakan Masya Allah, mengatakan Alhamdulillah. Apakah itu melambangkan keagamaan? Tidak, Pak. Itu berbicara tentang bahasa dan kaidah bahasa. Iya, karena dia aslinya dari lahirnya dia orang Kristen, itulah Bang. Coba kalau Abang Fendi, coba seperti gini Bang. Coba kalau Abang Fendi itu dulunya orang Kristen, ya kan? Kalaupun dia orang Islam dulu, kalaupun dia ngomong seperti orang Kristen kan bisa juga, asal dia jangan memasuki dengan agama Kristen, gitu kan? Gitu juga. Ini Abang Fendi yang permasalahannya dia orang Aceh dulu masuk Islam.
Begitu Enggak. bang. Gini loh bang, kita jangan terlalu sempit bang cara berpikir kita. Gini maksud saya bang, saya tidak Ya, tidak ya, tidak membela yang mana, tapi saya menunjukkan ya segitu banyaknya contoh-contoh ketika ada suatu orang Islam dari suatu suku, ketika dia berpindah ke suku yang lain atau ke agama yang lain, bukan ke suku, ke agama yang lain, itu dia tidak pernah dilarang untuk menggunakan itu. Contohnya, saya kasih tahu. Contohnya ketika ada orang Jawa menggunakan udeng. Tahu udeng nggak, Pak? itu kurang tahu, Ikat kurang kepala, tahu, ikat kepala kayak belangkon, kayak apa gitu loh. Ya. kurang tahu saya kalau Iya, pernah lihat orang Jawa pakai ikat kepala yang ada kayak belangkonnya? yang ada apa itu kayak cincin aja agak ujungnya Kayak cincin kain di diikat depan. di kepalanya, kain diikat di kepalanya, ada ekornya gitu. Ada Oh, ada gumpelannya, kayak itu belangkon. Nah, itu kan Ya, ciri khas orang Jawa dan mayoritas mereka adalah Islam, betul? betul. Apakah ketika mereka menjadi Kristen itu dilarang? Tidak, Pak. Hmm. Semua agama berhak memakainya ketika dia menjadi suku itu. Jadi kalau kita berbicara suku, adat istiadat, pakaian adat itu tidak pernah berbicara tentang apa agamamu, tetapi yang berbicara tentang apakah kau benar orang suku itu atau bukan. Itu Bang. Nah, sementara kalau Bang Pendi benar-benar dia seorang orang Aceh, apakah dia berhak menggunakan aksesoris sukunya? Berhak. Berhak, memang ya iya berhak, tapi kan dia sudah lain daripada agama, itu yang permasalahannya tuh. Iya, karena suku tidak berbicara tentang agama. Saya tanya Pak, apakah keris ini sudah digunakan zaman nenek moyang kita Aceh Ya. sewaktu Islam belum Waktu masuk? penjajahan Belanda lah. Sebelum Islam masuk? itu itu sudah jauh kali ya, itu Iya, sudah gini Pak. ah, Budaya Aceh di zaman sebelum kerajaan Samudra Pasai atau sebelum kerajaan Islam masuk itu sudah ada Pak, sudah ada cara berpakaiannya, sudah ada keris apa namanya senjata budaya daerahnya masing-masing, gitu kan? Nah, ya. itu sebelum agama masuk Pak. Hmm. Oke, ketika Islam masuk, maka itu pun ikut digunakan. Karena biasanya seperti itu, Pak. Adat itu jarang sekali langsung hilang begitu saja. Karena adat istiadat itu bisa juga digunakan sebagai apa namanya dakwah agama, gitu kan? Nah, Ya. nah akhirnya adat istiadat orang-orang yang dulu penyembah berhala ini sebelum Islam masuk, akhirnya dibawa ke dalam agama Islam. Artinya mereka tetap berbudaya itu, tetapi agama mereka sudah berbeda. Tetapi budaya keris, budaya peci, budaya yang lain-lain, budaya berpakaian itu tetap ada, Pak. Makanya dikatakan kita menjaga dan memelihara kebudayaan. Jadi bukan berdasarkan agama gitu loh, Pak. Paham nggak Bapak sih? Jadi adat istiadat kita itu sebelum adanya pun agama kita masuk ke dalam suku kita, itu sudah ada. Kalau memang kita mau jujur, artinya itu adalah pakaian orang bukan orang Islam. Kenapa ketika kita menjadi Islam kita ikut pakai? Nanti akhirnya orang yang dulu aliran kepercayaan itu nggak mau terima, Pak. Kenapa kau pakai? Itu kan bukan Islam punya, itu punya kami, orang Aceh. Itu punya kami orang Batak, itu punya kami orang Manado, atau itu punya kami orang Sunda. Kami tidak beragama Islam dulunya. Tapi kenapa kalian pakai setelah kalian Islam? Kan nggak boleh kayak gitu, Pak. Jadi, pakaian suku, pakaian budaya, itu tidak ada hubungannya dengan agama atau tidak dikuasai oleh suatu agama apapun. Yang kedua, pakaian itu tidak beragama. Bahasa itu pun tidak beragama. Kalau saya bilang alhamdulillah atau ibarat saya berbicara dalam mengenai Alkitab dengan bahasa Arab, apakah saya dilarang? Nggak boleh. Karena itu adalah tentang bahasa, bukan milik Islam. Bahasa Arab itu bukan milik Islam. Apakah contohnya gini, ketika kami berbicara tentang itu dalam bahasa Minang lah contohnya, Padang. Ya. Apakah kami salah? Nggak boleh salah juga, karena suku
adalah suku, agama adalah agama. Jangan dicampur aduk, Pak. Jadi kalau saya sebagai orang Batak, walaupun Islam contohnya menggunakan pakaian adat Batak, saya tidak akan bisa marah sama mereka karena memang mereka orang Batak. Apapun agamanya, bahkan dia aliran kepercayaan pun tidak ada masalah. Dia ateis pun tidak ada masalah. Selama dia orang Batak, dia menggunakan pakaian adat Batak kami, dia menggunakan aksesoris adat kami, tidak ada masalah, Pak. Bahkan kami bangga dengan itu, Pak. Gitu loh. Jadi jangan terlalu sempit, Pak, kita cara berpikirnya. Gitu kira-kira, Pak, ya. Kan gini, kalau di Aceh kan soalnya apa kan sangat kental dengan agamanya. Kalau Iya. daerah-daerah Jawa, kalau daerah-daerah udah di atas Sumatera sana kan udah bercampur kan gitu, Pak. Tidak, semua sama, Pak. Jadi artinya gini, agama itu bukanlah ya milik suatu suku, atau suku itu bukanlah milik suatu agama. Paham ya? Contohnya Aceh itu nggak harus Islam, terserah orangnya, Pak. Orang Batak itu nggak harus Kristen, terserah orangnya. Orang Manado itu nggak harus Kristen, terserah orangnya. Apakah mereka berhak menggunakan budaya mereka masing-masing? Berhak, karena mereka adalah dari suku tersebut. Itu kira-kira. Oke, ya Bang Nibong, boleh saya bicara sebentar? Saya sebentar. Ya, boleh, silakan, Bang. Tanggapin, Bang. Oke, sebentar ya. Mm-mm. Ini masalahnya bukan masalah agama ya. Kalau soal agama itu terserah kita masing-masing mana yang kita yakinkan. Itu saja. Oke. Saya ini Ya. kami cuma memohon kepada Bapak Effendi untuk menukarkan topi. Bukan tidak boleh memakai peci. Ya. Tapi pakailah peci yang tidak berlambang Aceh. Itu saja. Jadi tidak ribut. Enggak, kenapa? Pakailah peci yang tidak Karena Aceh ini sudah di Enggak. Pertanyaannya begini, pertanyaannya begini. Kenapa? Sebentar, kenapa, Bang? Apa yang karena salah? karena memalukan orang-orang Aceh yang ada di tanah air Aceh sendiri itu, Pak. Enggak, apa yang memalukannya? Di mana memalukannya? Memalukan karena Abang Fendi itu dulu orangnya orang Aceh. Itu yang permasalahannya. Kalau orang Oke, apakah kalau sampai hari misalnya- ini dia bukan orang Aceh? Gini, kalau misalnya Abang Fendi itu bukan lahir dari Aceh, kalau pakai tepi Aceh itu enggak kami permasalahkan. Itu saja. Oh, salah, Abang Fendi terbalik, itu orang Bang. Aceh. Terbalik justru. Ketika saya yang orang Batak menggunakan peci-peci Aceh, boleh abang bilang kau menjelek-jelekkan orang Aceh karena kau bukan orang Aceh. Oke, karena saya bukan orang Aceh, saya menggunakan peci Aceh. Saya salah karena saya bawa seolah-olah saya orang Aceh atau namanya menyamar. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika Bang Pendi sudah keluar dari agama Islam, apakah dia sudah bukan orang Aceh atau suku Aceh? Izin saya Bang ya, izin saya Bang. Ya, silakan. Nah, saya bukannya membela pihak ini ya. Saya orang Sumbar ya kan. Ya. Tapi saya udah keliling juga saya Aceh, tahu saya Aceh gimana. Kita gini Bang Nabirong. Lain lubuk dan ikannya Bang ya. Ini maaf ya, saya pertegaskan Bang. Kayak Bang Pendi ini kan dia asli orang Aceh deh Bang. Ya, Asli Ya. betul kan Bang Pendi kan asli orang Aceh, Itulah lahir di Aceh. permasalahan Itu Bang orang Aceh. Iya, sebentar Bang Asar. Dengar dulu Bang Asar, dengar dulu saya ngomong ya. Saya pertegaskan nih, buat Effendi, ibaratnya dia kayak melecehkan pribumi orang Aceh Bang, gitu maksudnya Bang Nabiro. Beda sama Oke. orang Batak Bang, dengar dulu saya bilang Bang, beda sama orang Batak. Orang Batak tuh di Texas Bang, hidupnya bebas. Ini maaf ya, bebas, suka hati dia, masa bodoh, siapa gua kalau di Medan tuh, jujur ya, saya ngomong ya. Jadi orang Aceh ini beda Bang, sama kayak saya juga Bang. Bahkan gini, kita punya tempat Bang, punya aturan. Ya, Sudah. yang sudah namanya diganti dengan Bang, namanya diganti pakai ustadz, padahal dia Kristen, Nasrani, ya. Nah, Oke. pakai topi Aceh, pakai plat salib lagi kan melecehkan. Begini kalau boleh baik, Silakan, Pak. Pak Nimbrung, Nabirung kalau boleh saya komen sedikit tentang. Silakan, Pak. Silakan. Oke, Silakan. baik, terima kasih.
Nampaknya kalau argumen dari posisi yang dituangkan oleh Mas Azhar dan Mas ini malah merendahkan martabat manusia itu sendiri. Kalau posisi Aceh itu tidak bisa menerima apa yang datang kebaikan kepada orang Aceh karena adat istiadat, karena prinsip yang lama itu, maka baiknya orang Aceh jangan pakai listrik. Dulunya Aceh itu sebelum ada listrik itu pakai apa namanya, semacam lampu Pelita, yang pelita, Pak, pelita. benar. Sekarang kan listrik itu kan milik orang, bukan orang yang bersyahadat lah. Nah, sekarang ada AC, ada listrik, ada fasilitas internet ini. Itu kan kalau orang Aceh pakai ini kan merendahkan martabat orang Aceh ini. Apa enggak salahnya orang Aceh pakai listrik di masjid lagi? Pakai mikrofon di masjid lagi? Itu kan punya orang Jepang mungkin. Nah, ini orang Aceh harus coba berpikir kalau Islam, pendekatan Islam demikian. Inilah yang membuat Islam terus tertinggal. Nah, seharusnya Islam yang dianut itu membawa umat manusia di Aceh itu kepada pencerahan, kepada untuk membuka akal pikiran, sehingga nilai-nilai yang dianut itu universal. Kalau dipermasalahkan topi, yang apa namanya, orang yang mencari kebenaran dilarang pakai topi, maka seseorang yang ada di Aceh itu misalkan ada masuk listrik karena ada sebagian masyarakat, bukan sebagian, malah kebanyakan orang Aceh pakai listrik, pakai fasilitas modern dalam kehidupan. Kalau mereka dituduh, oh ini barang-barang luar ini dulunya kita nggak begini, dulunya kita pakai pelita atau semacam lampu-lampu minyak gas, itu pun yang digali itu dari barang-barang luar juga. Nah, apakah orang Islam di Aceh itu harus hidup dengan menghidupkan lampu pakai batu atau bagaimana? Nah, ini satu hal yang sangat disedihkan, pemikiran begini yang mengangkat satu kasus seorang yang menerima keyakinan yang lain tidak boleh menggunakan peci yang ada di Aceh. Ini sungguh pecik, kalau boleh saya katakan ya. Sungguh pecik, sehingga tujuan pendidikan mahasiswa itu kalau punya pemikiran begitu, ya sungguh disedihkan. Nah, inilah kita yang mengajak kawan-kawan, adik-adik semua ini yang muda-muda, cobalah bawa Islam itu tidak lagi dalam posisi yang sempit. Kalau Islam yang ada di Aceh itu tidak bisa membuka cakrawala masyarakat, berarti Islam itu tidak punya banyak makna dalam hidup mereka. Malah sebaliknya, kalau demikian. Kemudian yang kedua, persoalan budaya Aceh itu kalau hanya sekedar di Aceh, bagaimana mempromosikan Aceh apa yang ada di Aceh? Nah, orang misalkan mau jual topi ke luar negeri. Nah, kebetulan yang beli topi itu orang yang bukan beragama Islam. Apakah orang bukan agama Islam tidak boleh beli topi dari Aceh? Dipertanyakan lagi, jangan pakai, jangan pakai topi ini merendahkan. Bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu, Bang. Bukan gitu, Bang. Budaya kami. Dengar lu. Kami bukan masalahkan masalah peci itu, tapi masalah tulisan Aceh itu kan seperti melecehkan orang Aceh juga gitu. Habis itu nama Ustadz, adakah seorang Kristen bernama Ustadz bukan yang pendeta? Banyak Ustaz. Unsur apa gitu? Unsur apa begini, itu menuliskan Ustadz gitu. Adakah orang Kristen bernama Ustadz? Begini, Di mana ayatnya orang Kristen yang bernama ayat? Ustadz? Di mana? Anda tahu tidak apa arti Ustadz? Di mana tertulisnya seorang kafir atau Kristen itu yang namanya Ustadz, bukannya pendeta? Oke, coba tunjukkan saya ayat Quran yang melarang kami menggunakan kata Ustadz. Itu sebenarnya itu melecehkan. Enggak, tunjukkan saya ayatnya di dalam Quranmu di mana kalian melarang kami untuk menggunakan kata Ustadz atau Kiai. Bukan, Enggak, ini kita ngomongkan secara real lah.
Kita di sini nggak Ya buka-buka tidak, Anda ayat ya. tadi menanya saya dengan ayat di mana dalilnya. Kita di sini nggak buka-buka ayat. Kita secara pemikiran orang awam aja. Ada kan misalkan orang Tadi kau Kristen. suruh buka ayat. Tadi kau minta ayat, saya minta ayatnya. Buka ayat Kristen aja, buka ayat Kristen aja di mana? Atau di Injil atau di mana? Gini bang. Nah, Bang, kalau Bodoh masalah sekali ustaz, pemikiran kalian. Inilah ya. Kalau masalah agama ustaz itu gini, Bang. membuat kamu. Bentar, saya mau ngomong. oh, Agama itu membuat pikiran kamu sempit. Ya. itu kalau misalkan Membuat kamu- masalah ustaz itu membuat melecehkan kalian sebenarnya. ketinggalan. Nggak ada seorang melecehkan? Kristen Kecuali yang ya, menuliskan kecuali. ustaz Bang Fendi, dalam Bang Fendi, letakkan sesuatu pada tempatnya, Bang Fendi. Letakkan sesuatu pada Aduh. tempatnya. Sesuatu pada tempatnya. Top peci ini di kepala. Don't shake Masalah makan. ustaz itu kan kami tidak- bukan masalahkan peci. Peci itu kan Bentar, siapa aja bentar. bisa pakai. Tapi kan itu kan membawa nama Sebentar. Aceh sebenarnya. Itu kan Masalah Turunkan itu, ayat. Bang. Kalau nggak dengar saya, itu saya seperti turunkan. melecehkan kami yang di Aceh. Muhammad Sofyan, kau Iya. diam dulu, saya turunkan nanti. Tadi Azhar bilang, don't letakkan sesuatu pada tempatnya. Ini tempatnya, ini peci ini di kepala ini. Don't shake for makan. Iya benar. Apa masalahnya? Permasalahannya ada pada diri sendiri ya bang. Tuh, apa masalahnya? Saya pakai peci. Saya pakai peci, saya tidak mencuri. Saya pakai peci, saya tidak maling. Saya pakai Bukan peci, masalah saya tidak peci ya bang, memperbutkan. bukan masalah Apa pecinya, bukan masalah pecinya. Tapi kan Salah, masalahnya Ustaz. kan itu ada tulisan bahasa Aceh. Aceh kalau di situ begini, ya. kalau begini, Ah, kalau itu begini. kan itu unsur apa? Misalkan abang begini. memakai pakaian itu, misalkan peci Aceh itu, niatnya apa coba? Ya, kalau Niatnya? begini, Enggak, itu niat dari awalnya apa gitu? saya suka aja saya pakai. Ah, saya tanya, niat dari awal itu apa? Misalkan pakai nama ustadz gitu. Ah, Nah, saya pengajar. ya kenapa nggak pakai nama pendeta aja? Untuk Dia bukan pendeta. Nah, ya nama pendeta aja. Itu kan ustadz. Ustadz kan pengajar. Iya, Pendeta saya itu pengajar. ditabiskan, Pak. Beda, Pak. Pengajar. Kalau misalkan Saya ustadz itu kan pengajar. Oh, Iya, pengajar. bimbing. Ya kenapa? Apa unsurnya gitu coba? Apa niat Dengar. dari awal itu tulis nama ustadz itu apa? Kamu bodoh. Begini, sekali. begini Mas Sofyan, Anda punya Sebentar, pemikiran Bang begitu, Jaka, sebentar ya, dasarnya satu dari menit. mana? Sedangkan Aceh, kalau Anda bilang Anda orang Aceh, Iya. buktinya Anda kan dasarnya Anda itu kan asal usulnya Anda itu dari mana? Kalau Anda lahir dari Aceh, perlu dipertanyakan apakah orang tua Anda dari Aceh? Nenek moyang Anda apa tentunya dari Aceh? Enggak, Apa bukan bukannya kayak bertanya gitu. dari daerah lain? Enggak, seorang kafir, seorang Kristen, ada yang nama ustadz? Banyak, Pak. Banyak, Pak. Bukan nama, bro. Nggak ada. Ustadz itu kan julukan dia pengajar. Iya, pengajar, guru. Ya saya pengajar. Iya, kenapa nggak pakai pendeta aja kalau misalkan pengajar? Pendeta lain lagi, Pak. Ya, Aduh, Bapak nggak ngerti ya. Pendeta itu orang sekolah dan sebenarnya itu ditabiskan melecehkan gereja. ustadz lain. Itu melecehkan ustadz lain. Kenapa Kok nggak pakai melecehkan? nama-nama lain aja? Kamu Ini orang Aceh ya? ini ada lagi ya apa yang digomong sama Cakra tadi kan. Kalau misalkan abang memang Digomong sama mau bawa Cakra tadi nama Aceh, maksudnya listrik ke Aceh nggak boleh pakai karena orang Islam. Itu pun abang Cakra itu ngomongnya juga salah. Nah, karena Aceh ini memang kalah daripada segi ekonomi. Padahal kalau kita lihat sejarah dari Islam itulah sangat berjaya. Nah, karena di Aceh ini sudah ekonominya sempit, kekurangan. Nah, kan? Berjaya Itu salah dalam juga. apa, Pak? Berjaya dalam apa? Kalau kita lihat dari sejarah Korupsinya- Aceh itu dalam korupsinya kuat, ya. Korupsi kuat. Iya loh, Pak. Apa yang berjaya? Berjaya dalam apa, yang- Pak? Islam. Iya, berjaya dalam apa? Kita lihat di Mekah. Iya kan katanya Aceh, kok Mekah? Nah, gini. Di Mekah Islam atau bukan? Kan Bapak bilang tadi Aceh. Kita bicara Aceh, kenapa Mekah? Azhar. Bang Fendi. Ah, Loh, Jangan gara-gara agama membuat Ya. kamu Azhar pikiran sempit. ya tapi Bang Fendi, jangan gara-gara Kristen, jangan kau ikut-ikutan orang lain, Bang. Apa?
jangan mempengaruhi orang lain itu. Iman abang kuat nggak? Hmm? Iman abang pernah terpengaruh dengan saya? Tidak. Terus Pengaruh apa? apa urusannya? Urusannya gini bang, kita permasalahan itu kan dari awal dulu, kita lihat dari awal banyak orang komen-komen yang di bawah itu masalah topi itu aja pak. Terus ini topi saya tidak curi. Permasalahannya ada Bukan masalah ada curi, di- hai gam pukok, topinya kapinah gedih nah. permasalahannya bang Fendi ada Bang Fendi. Tim gagal. Bang Fendi. Tim gagal Bang ini Fendi. seperti Jangan bang, jangan bang. Bang Fendi. Jangan bahasa itu jangan dipakai. Bang Fendi, gini Bang Fendi. Abang Fendi permasalahannya ada pada diri sendiri ya Bang. Karena Abang Fendi itu orang Aceh yang lebih menyakitkan masuk itu pakai topi Aceh itu aja Bang. Kalau Abang Fendi nggak masuk itu pakai itu nggak masalah. Yang lebih menyakitkan orang Aceh masuk itu pakai topi Aceh. Ngawur kau ngawur. lihat ya. Ini sebenarnya memalukan Aceh sebenarnya ya. Ketika ada orang yang caci maki di atas, tapi orang Aceh senang, lanjut caci maki terus. Ini sebenarnya memalukan. Kenapa? Karena Aceh Serambi Mekah. Kalian harus menjaga itu. Jaga Makanya akhlak, Abang. jaga adab, jaga tutur kata, jaga typingan. Ya. Karena Abang kan orang Ini Aceh. kalian Azhar ya, Azhar kalian ini ya. Setiap melihat live saya, kalian kepanasan loh. Setiap melihat live saya. Bukan saya, Bang Fendi, bukan saya aja yang panas. Banyak orang Aceh yang panas. Iya, Tapi apa masalahnya? Ini ya, saya tidak pakai peci ini ya. Saya tidak pakai peci ya. ya. Sorry, saya live, saya tidak pakai peci karena saya lagi olahraga. Marah orang Aceh kepada saya. Apa masalahnya? Coba, ini kita jangan bicara peci. Ini kita jangan bicara peci ya. Permasalahannya begini Bang. Permasalahannya kita ini kan dulu kan satu nenek moyang. Itu aja Bang. Loh, saya sudah menemukan kebenaran. Masa setelah saya menemukan kebenaran, saya setelah menemukan mutiara, saya masih tetap berada di dalam kubangan, saya tetap masih berada di dalam kegelapan? Kan tidak mungkin. Ketika saya menemukan kebenaran, saya tidak mungkin tidak mencapai kebenaran itu. Saya tidak mungkin masuk ke dalam kebenaran. Pasti saya masuk. Ini loh Bang. Kebenaran. Kenapa pikiran Abang begitu sempit Bang? Bukan sempit. Kebenaran Abang yang begitu sempurna. Coba buktikan apa Bang? Itu Yesus kebenaran bagi saya. Akulah kebenaran kata Yesus. Itu kebenaran. Saya Abang sedih juga Abang, aku lihat Bang Fendi. Enggak apa-apa Abang sedih. Abang sedih tidak masalah. Yang penting jangan mencaci maki, jangan menghina, jangan mengolok-ngolok. Gitu loh. Jangan membawa-bawa, oh peci itu milik ini begini-begini, kamu enggak. Iya. Saya orang Aceh. Saya pakai peci Aceh. Itu apa masalahnya, kecuali saya pakai peci ini saya mencuri, saya pakai peci ini saya berzina, saya pakai peci ini saya melakukan kejahatan. Itu yang tidak boleh. Iya, tapi kan kita ini kan dulu kan sama satu darah. Apa itu? Pokoknya sangat sulit lah kita ngomong. Karena aku juga belum mengerti bagaimana untuk jarak. Nah, Abang sulit ngomong karena pikiran Abang terikat dengan agama. Ya, agama ini membuat pikiran Abang sempit. Agama ini membuat pikiran Abang tidak berkembang. Tidak bisa berpikir dengan akal yang sehat. Gara-gara agama membenci, gara-gara agama begono, gara-gara agama begini. Nggak boleh seperti itu Bang. Coba Abang perhatikan agama lain ya. Ketika ada orang Kristen masuk Islam, bahkan orang Islam bilang apa? Tanah Medan kita mau jadikan serambi Mekah. Medan kita Islamkan semua. Orang Kristen biasa-biasa saja. Orang Batak juga biasa-biasa saja. Orang Hindu juga biasa saja mendengarkan itu. Orang Buddha juga sama Bang. Kenapa kita ketika mendengarkan sesuatu begitu sempit pikirannya Bang? Nggak berkembang. Bang, Marah. Ngamuk. gini Bang. Bang, coba Abang perhatikan di luar daerah Bang.
luar negeri itu bang. Udah banyak orang yang masuk Islam bang. Ya tidak masalah. Ketika ada banyak orang masuk Islam, orang Kristen tidak mempermasalahkan bang. Ruben Unsu sudah masuk Islam. Kami biasa saja. Siapa? Bobon Santoso masuk Islam. Biasa saja bagi kami. Dr. Richard Lee